Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardiantika dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Meningkatkan Kognitif Anak dengan Prinsip Bermain Sambil Belajar di TK PAUD Mekar Indah. Kognitif adalah kemampuan seseorang dalam berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Proses kognitif ini berhubungan dengan ide-ide belajar seseorang. Kognitif merupakan hal yang paling utama dalam belajar mengajar. Sedangkan bermain sambil belajar merupakan kegiatan bermain yang diiringi dengan proses belajar. Kemampuan kognitif manusia mencangkup ciri seperti perhatian, persepsi, pemikiran, penalaran, ingatan, pemecahan masalah, analisis, dan imajinasi kreatif. Pencapaian perkembangan anak yang optimal menjadi hal yang sangat penting, salah satunya adalah kemampuan kognitif. Anak usia dini sangat membutuhkan rangsangan dari lingkungan sekitarnya, contohnya seperti lingkungan sekolah. Karena dari lingkungan sekolah, anak banyak menghabiskan waktunya. Dan di lingkungan sekolah, anak dapat mengembangkan potensi yang ia miliki. Perkembangan kognitif anak dimulai dari tahap diantaranya yang pertama, yaitu pemikiran mereka diarahkan oleh persepsi, misalnya seperti melihat apa yang ada di lingkungannya. Kedua, memiliki cara berpikir yang egosentris. Yang ketiga, belum siap berpikir logis. Yang keempat, belum siap berpikir abstrak. Yang kelima, mereka diajarkan dengan pengalaman langsung. Perkembangan dasar kognitif yang berada pada fase praoperasional, di mana oleh perkembangan kemampuan berpikir simbolik, kemampuan kognitif sangat diperlukan untuk anak usia dini. Misalnya mengelompokkan, mengenal bilangan, mengenal geometri, mengenal warna, mengenal ukuran, konsep waktu, mengenal konsep ruang, dan berbagai pola yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator kemampuan kognitif anak usia dini yang pertama, menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10. Yang kedua, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk. Masa anak usia dini merupakan masa yang sangat tepat untuk melakukan pendidikan. Karena pada masa ini, anak sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat luar biasa. Dalam pembelajaran anak usia dini, hendaknya tidak bersifat seperti hafalan, akan tetapi kita sebagai guru juga harus menerapkan proses bermain dalam pembelajaran anak usia dini. Karena bermain sangat menyenangkan bagi anak usia dini. Dengan bermain, anak memiliki semangat yang penuh jika kita sebagai guru menyertakan bermain sambil belajar. Dalam bermain sambil belajar, anak dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga anak mampu berpikir dengan baik, menalar, menganalisis, dan mengeluarkan ide-idenya. Bermain sambil belajar adalah hal yang sangat menyenangkan bagi anak usia dini. Jadi, untuk mengembangkan kemampuan kognitif dengan prinsip bermain sambil belajar, di sini saya menggunakan permainan bowling. Permainan bowling adalah permainan yang dimainkan dengan menggelindingkan bola menggunakan tangan ke arah pin yang berjumlah 10 yang telah disusun dengan bentuk segitiga. Keberhasilan dari permainan bowling dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak yaitu anak mulai mampu mengenal lambang bilangan seperti 1 sampai 10. Anak juga menjadi lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan permainan bowling.
Secara teoritis, penelitian ini saya harapkan dapat menjadi masukan dan referensi dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak melalui permainan bowling. Secara teoritis, secara praktis, untuk guru saya harapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk guru dalam meningkatkan kemampuan kognitif untuk anak usia dini. Untuk anak, melalui penelitian ini diharapkan akan menjadi bekal masa depan anak dalam proses pembelajaran ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk peneliti, diharapkan mengetahui sejauh mana kemampuannya serta kompetensinya sebagai calon pendidik. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan kognitif. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor bawaan, kedua, faktor kematangan, dan ketiga, faktor minat dan bakat. Sedangkan faktor internal meliputi yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor pembentukan, dan yang ketiga, faktor kebebasan. Tahap-tahap kemampuan kognitif anak meliputi yang pertama, tahap sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal meliputi usia 11 tahun ke atas sampai dengan dewasa. Pengembangan kemampuan kognitif dapat dikembangkan melalui metode, yaitu yang pertama, metode bermain, yang kedua, metode karya wisata, yang ketiga, metode eksperimen, yang keempat, metode tanya jawab, yang kelima, metode pemberian tugas, yang keenam, metode pemberian proyek, dan yang kelima adalah metode demonstrasi. Pengembangan kemampuan kognitif anak dari metode permainan bowling, yaitu pertama, dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak. Yang kedua, anak mampu mengetahui konsep bilangan dan geometri. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir simbolik anak. Di sini anak juga mampu mengembangkan kemampuan sosialnya seperti berkomunikasi dengan teman sebayanya. Yang kelima, dari permainan ini anak juga dapat mengkoordinasi kemampuan motorik kasarnya. Nah, jadi permainan bowling ini bukan hanya dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak, tapi juga dapat mengembangkan kemampuan beberapa aspek yang lainnya, contohnya seperti aspek motorik dan juga aspek sosial emosional anak. Nah, di sini perlu kita ketahui jenis penelitian yang saya gunakan, yaitu penelitian pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif itu adalah pendekatan yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. Subjek penelitian saya yaitu berfokus kepada guru. Lokasi penelitian ini saya lakukan di TK PAUD Mekar Indah, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini adalah observasi, dokumentasi, dan juga wawancara. Teknik analisis data yaitu yang pertama, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.